Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya buat teman-temanku. Dengan aku Maila, kita reading kembali. Kali ini akan bertemakan tentang alasan dia meninggalkan kamu. Kenapa? Ya tiba-tiba aja dia pergi ya, tiba-tiba aja kok dia nggak ada kabar gitu ya. Tiba-tiba ya suka on off gitu. Nah, kita pengen tahu nih apa alasannya dia meninggalkan kamu atau berpisah dari kamu ya. Oke, buat teman-temanku, ini hanyalah sebuah prediksi ya, bacaan ini bukan sesuatu yang pasti, karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan, apapun itu keinginan kamu dan harapan kamu. Semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku semua, kamu fokuskan ke kartu ini. Kita akan coba tarik energi kamu ya. Alasan apa dia sampai meninggalkan kamu gitu ya. Kita pengen tahu nih apa alasannya dia ya. Oke, buat teman-temanku semua, kamu fokuskan kartu ini. Kamu rasakan energi kamu ataupun energi dia ya. Oke. Apa penyebab dia meninggalkan kamu? Apa alasannya dia meninggalkan kamu? Kita akan ambil 4 kartu ya di sini. Oke, buat ada 5 ya, wah nggak apa-apa. Ada Akasha, di sini ada Council of Light, ada Warrior Woman, ada Play, ada Leap di sini. Oke, nah di sini ada Boundaries. Teman-temanku semua, ini di sini energi banyak orang. Bacaan secara general kita tarik di sini ya. Dan bisa resonate bisa tidak dengan kamu. Bagi kamu yang tidak resonate, artinya ya energi kamu nggak kebaca di sini ya. Ya semoga ke depan akan bisa kembali kebaca energi kamu ya. Baik teman-temanku semua, kita akan lihat apa penyebab dia meninggalkan kamu. Apa alasannya dia sampai dia pergi tanpa pesan, ataupun dia pergi begitu aja ya, tanpa pamit sama kamu, ataupun dia memilih untuk meninggalkan kamu. Ada apa di sini? Di sini ada di bottom of the deck kamu ada Boundaries. Ada suatu apa ya? Ada suatu dimana ada pembatasan nih antara kamu dengan dia. Entah di sini kamu dengan dia itu ada perbedaan ya, ada perbedaan keyakinan atau perbedaan usia ya, atau perbedaan umur di sini ya, atau perbedaan negara ya. Jadi ada kondisi dimana kamu aku tidak bisa nih bersama dengan kamu. Kayaknya lebih baik aku menarik diri, lebih baik aku mundur gitu ya dari hubungan ini, daripada nanti kamu juga tersakiti, aku juga tersakiti. Nah itu dari sebagian dari dia ya, merasakan bahwa memang ada batas antara kamu dengan dia yang tidak bisa disatukan. Ya itu tadi, ada perbedaan agama, ada perbedaan keyakinan gitu ya, ada perbedaan umur. Tapi kalau perbedaan umur biasanya sih bisa ya, penyesuaian gitu ya. Nah itu di sini dimana terlihat bahwa dia lebih ingin ya untuk tidak menyakiti kamu. Kenapa ya? Artinya dia masih mencintai kamu, masih sayang sama kamu, masih peduli sama kamu. Sehingga ya karena hubungan ini tidak bisa disatukan, dia lebih baik untuk menarik diri. Jadi biar kamu yang bahagia gitu loh, bahagia ke depan dengan orang pilihan kamu nantinya. Karena dia yakin kamu pasti akan bahagia. Nah itu gambaran dari sebagian dari dia. Memang benar-benar dari segi keyakinan itu yang membuat kamu dengan dia itu ya akhirnya terpisah gitu. Oke. Nah, kita lihat lagi di sini. Selanjutnya, kartu selanjutnya di sini ada Akasha. Ya, dia mencoba ya. Di awal dia mencoba mencari jalan ataupun solusi dari keputusan ini, dari perbedaan ini antara kamu dengan dia gitu ya. Tetapi itu tidak pernah didapatkan. Ya justru ya satu sama lain mau mempertahankan egonya, mempertahankan keyakinannya dia gitu loh. Jadi seakan-akan tidak pernah ada jalan keluar gitu. Itulah membuat bahwa keputusan salah satu dari kamu itu meninggalkan, saling meninggalkan gitu ya. Oke. Nah, kita lihat selanjutnya lagi ada kartu Council of Light. Nah, kamu coba untuk menyadarkan diri kamu, atau kamu mencoba untuk meminta kepada Tuhan bagaimanapun bahwa ya segala sesuatu yang di dunia ini ya kita tetap berserah kepada Tuhan.
seandainya kita belum mendapat keputusan, nah kita minta keadilan, minta peradilan dari Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya, pencipta alam semesta, bahwa Tuhanlah yang bisa memutuskan apa yang terbaik buat kita dan apa yang terbaik buat dia gitu ya. Nah seperti itu. Jadi kamu di sini lebih memasrahkan kepada Tuhan. Jadi ya ada suatu alasan bahwa ya artinya hubungan kita ini ya mungkin tidak bisa dilanjutkan. Artinya aku bukan terbaik buat kamu. Nah, itu di sini. Kalau terlihat ya sebagian dari dia di sini. Tapi ada sebagian dari kamu ataupun dia di sini tetap memperjuangkan. Kenapa? Dia kokoh nih dengan pendirian dia. Aku itu mencintai kamu. Aku tuh sayang sama kamu. Aku tidak ingin terpisah. Walaupun dengan adanya perbedaan kita harus coba menjatuhkan gitu loh. Nah, ada satu ya persepsi di diri kamu ya ataupun dia di sini bahwa wah, kalau seandainya ada salah satu kita yang mengalah, nah kita otomatis akan bisa bersatu. Oke? Nah, di situ masih ada nih perjuangan kamu dengan dia, masih ada perjuangan. Tapi ya segala sesuatu itu memang sudah diatur ya oleh Yang Maha Kuasa. Kita hanya bisa menjalankan. Usaha kita rasanya sudah maksimal gitu ya. Tapi ya bagaimanapun semua keputusan ada di tangan ya, mungkin Tuhan yang akan memberikan semuanya. Ya artinya ya kita tidak bisa memaksakan untuk bisa bersatu gitu loh ya. Itu sebagian dari dia ya. Kita melihat dari kartu orakel seperti ini. Nah, ada juga nih sebagian dari dia. Nah, itu dia merasakan bahwa aku masih ingin bersenang-senang saat ini. Aku belum ingin berkomitmen gitu loh. Jadi ya secara aku tidak mau terikat saat ini. Dan kamu yang ngotot pengen menikah ataupun pengen ada komitmen antara kita, nah itu yang dia tidak bisa terima, sehingga dia meninggalkan kamu. Nah itu suatu alasan yang memang bagi dia masuk akal gitu loh. Tapi kalau bagi kamu ya mungkin kondisi kita saling mencintai, kenapa sih kamu tiba-tiba pergi tanpa kita bicara dulu gitu. Nah itu yang membuat kamu merasa kesal, merasa tidak dihargai, merasa ada ya bagaimanapun ya namanya kita punya hubungan ya pasti ada dong saling menghargai ya, saling mengerti satu sama lain. Nah ini tidak, ya artinya dia berarti bukan orang terbaik buat kamu gitu loh ya. Oke. Dan itu juga salah satu faktornya dia masih ingin bersenang-senang, seakan-akan dia sama kamu itu kayak terikat gitu loh. Jadi dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia maunya hanya bersenang-senang. Dia mau hanya orangnya bebas, free gitu ya. Mau ngapain dia oke gitu ya. Tak ada yang melarang gitu. Nah itu yang dia inginkan. Dan akhirnya ya segala sesuatu itu bisa terlepaskan ya dari emosinya dia, keegoannya dia gitu. Jadi itu yang membuat dia merasa bahwa ya aku harus bisa meninggalkan kamu. Karena kalau tidak aku tinggalkan ya otomatis aku akan terbelenggu dengan hubungan ini gitu loh. Dan aku tidak bisa ngapa-ngapain. Aku tidak bisa memaksakan diri aku untuk berbuat ya mungkin sesuai dengan keinginan kamu. Nah itu yang dipikirkan dia ya. Oke. Nah terlihat juga di sini ada energi juga orang di masa lalu ya. Dari orang masa lalu ini menggambarkan bahwa ya dia merindukan kamu. Saat dia terpisah dari kamu ya bisa saja dia mendapatkan karma. Saat dia terjatuh, saat dia terpuruk dari segi masalahnya dia, masalah hidupnya dia kangen sama kamu gitu loh. Nah itu yang membuat dia di sini mencoba untuk wah aku menyesal gitu loh. Ada penyesalan di sini. Itu sebagian dari dia ya. Alasan dia meninggalkan kamu itu ya mungkin salah satunya ya itu tadi yang seperti kita bicarakan ya. Dan akhirnya orang masa lalu kamu ini mulai muncul lagi nih setelah dia meninggalkan kamu, dan akhirnya dia mencoba introspeksi diri lagi di sini. Apa sih salah aku gitu ya? Secara dia sebenarnya salah, sudah meninggalkan kamu itu ya secara diam-diam tanpa kamu ketahui, tanpa dia ngomong sama kamu dulu ya. Nah seperti itu nih. Oke, kita coba lihat di kartu tarot ya, apa lagi di sini yang terjadi ya. Buat teman-temanku semua, kita akan lihat di sini apa lagi alasannya dia. Kenapa dia meninggalkan kamu? Oke. Nah, kita coba turunkan dulu. Nah, terlihat di sini dia memang pengen mengakhiri hubungan ini gitu ya. Di sini ada energi negatif juga ya. Nah, kita ambil dua lagi kartunya ya. Oke.
ada Nine of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius di sini ya. Oke. Ada Scorpio juga di sini. Ada Taurus, Virgo, Capri. Ada Capricorn di sini. Nah, itu zodiak ya yang bisa terkoneksi sama kamu atau yang dealing sama kamu saat ini. Bisa saja di sini ada energi Gemini, Libra, Aquarius yang kuat ya energinya. Nah, terlihat di sini bahwa dia merasa tertekan dengan hubungan ini. Kenapa? Ya dia tidak bebas. Apa yang dia mau lakukan kayaknya nggak leluasa gitu loh. Dan akhirnya dia bingung. Dia merasakan bahwa ya dia harus merubah semuanya, merubah untuk hidupnya dia sendiri gitu. Tapi perubahan itu ya mungkin menuju ke bukan ke kebaikan gitu loh, yang membuat justru dia makin terpuruk, makin terjebak dalam satu hubungan dengan orang lain gitu. Itu yang dirasakan oleh dia. Karena di sini ada energi negatif ya yang dia rasakan. Karena dia merasa bahwa kamu itu orang yang selama ini membuat dia merasa terkekang gitu, tidak bisa berbuat yang semaunya kamu atau dia gitu ya. Jadi seakan-akan dia itu ya diatur-atur, ataupun dia merasa tidak bebas, tidak tidak merasa ada ada kepentingan lah ya buat diri sendiri gitu loh. Mau ngapain dia harus ngomong sama kamu, mau ngapain juga dia harus tanya sama kamu dulu. Nah, itu yang dia tidak inginkan gitu. Dan dia lebih pengen mencari seseorang yang bisa memberikan suatu kebebasan buat dia gitu, yang tidak ada banyak aturan gitu ya. Nah, bisa saja itu salah satunya ya. Dan juga dia kayaknya pengen mencari suatu kebaikan dari orang lain, karena dia anggap kamu itu tidak bisa membuat dia nyaman, atau kamu itu tidak bisa membuat dia merasa dihargai atau seperti apa gitu ya. Secara yang mungkin dia juga punya ego ya gitu ya. Nah, tapi di sini kondisinya ya dia merasa benar gitu loh. Jadi ya dia di sini lebih mencari, pengen orang yang mungkin lebih baik dari kamu. Itu anggapannya dia, itu versinya dia. Jadi seakan-akan kamu itu seperti yang tidak perfect lah bagi dia ya. Jadi dia pengen mencari itu orang yang perfect. Jadi ya dia memilih untuk meninggalkan kamu dan mencari seseorang yang benar-benar bisa membuat dia nyaman gitu ya. Karena di sini terlihat juga dia itu ya bisa dikatakan dia mencari seseorang yang mungkin dari segi materinya itu mungkin lebih gitu loh. Jadi bisa dia manfaatin. Nah, itu yang membuat dia harus meninggalkan kamu, karena dilihat kamu mungkin tidak bisa memberikan sesuatu yang berbentuk ya materi gitu loh. Secara ya mungkin kamu yang pas-pasan, ataupun kamu yang mungkin tidak bisa memberikan apa-apa ke dia. Jadi dia lebih memilih untuk ya menjauh dari kamu gitu. Oke. Itu ya teman-temanku semua. Nah, dia juga bingung ya. Justru setelah terpisah dari kamu itu dia bingung sendiri gitu loh. Kayak pemikirannya itu bolak-balik. Aku kenapa ya gitu ya? Kok bisa aku meninggalkan kamu? Secara kita dulunya ya punya janji, ya saling mencintai, ya saling ada kebersamaan lah yang pernah kita lewati gitu ya. Tapi kok tetap kenapa ya gitu ya? Dia kadang bingung sendiri, terjebak dengan pemikiran dia sendiri di sini. Justru dia sekarang ini butuh seseorang yang bisa ya menengahi dia ataupun menasihati dia lah ya. Dia butuh teman saat ini sebenarnya yang bisa membantu dia keluar dari pemikiran yang negatif gitu. Dia sadar saat ini, karena setelah terpisah dari kamu itu dia baru menyadari bahwa kamu lah yang terbaik gitu. Yang di awal dia pengen mencari kesenangan di luar, yang di awal dia pengen mencari seseorang yang mungkin lebih baik dari kamu, ternyata dia belum dapatkan. Susah juga ya gitu. Secara yang hubungan ini kita bangun dari awal, hubungan ini kita bangun dari nol gitu ya, sampai kita bisa ya seperti ini. Ya mungkin di sini juga dia juga jenuh ya, ataupun gimana ya, hubungan ini itu aja gitu loh, tidak ada kayak yang bervariasi gitu ya. Jadi dia pengen cari warna lain ya. Itu yang membuat dia di sini meninggalkan kamu. Oke. Nah, kita akan lihat lagi di sini apa lagi yang akan terjadi selanjutnya ya. Apalagi di sini endingnya seperti apa nih, kita akan mau lihat di sini ya. Oke, kita lihat endingnya seperti apa alasannya dia kenapa sampai meninggalkan kamu. Oke. Endingnya seperti apa, kita akan ambil 3. Nah,
ternyata dia termotivasi nih. Dari apa? Ya, kita lihat dari kehidupan yang dia dapatkan. Setelah dia terpisah dari kamu, dia menjadi merasakan bahwa wah, aku salah ya selama ini. Ternyata kebaikan itu ada pada diri kamu. Dan selama ini kayak ya sama kamu itu merasa berkelimpahan gitu loh. Serasa sama kamu itu aku sebenarnya merasa nyaman, cuman kayaknya aku tuh egois, pengen mencari yang kayaknya ya aku tuh merasa nggak pernah puas gitu loh dengan apa yang aku dapatkan dari kamu. Ternyata mimpi aku itu memang ya dilindungi loh gitu ya. Ada mimpi yang memang dilindungi gitu loh. Seakan-akan Tuhan memberikan suatu keajaiban kepada kamu ataupun dia di sini agar bisa kembali normal pemikirannya gitu. Seakan-akan dia, wah ternyata aku salah, aku mendapatkan karma dari itu gitu ya. Nah itu yang dirasakan dia. Oke, buat teman-temanku, nah itu dia. Akhirnya ya mungkin dia di sini menyadari semua kesalahannya dia dan dia merasakan bahwa kamu yang terbaik. Oke, teman-temanku, mungkin sampai di sini dulu reading kita. Semoga bermanfaat ya. Dadah.